Bagaimana bisa satu negara kecil di Timur Tengah memiliki pengaruh luar biasa terhadap raksasa dunia seperti Amerika Serikat? Mengapa setiap kali Israel menyerang, Amerika membela? Siapa sebenarnya yang menarik tali di balik kebijakan luar negeri Washington? Jawabannya tidak hanya satu, tapi dua, AIPAC dan FUFI. Dan kekuatan mereka jauh melampaui yang dibayangkan. Hubungan antara Amerika dan Israel sering disebut sebagai hubungan khusus. Bukan sekadar aliansi strategis, tetapi seperti saudara kandung. Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama secara ekonomi, diplomatik, dan militer. Israel adalah penerima bantuan militer terbesar dari Amerika, yaitu lebih dari 3,8 miliar dolar per tahun. Veto Amerika di PBB untuk melindungi Israel telah dilakukan lebih dari 40 kali sejak tahun 1972. Di balik layar, AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, adalah mesin pengaruh yang mengatur opini dan kebijakan Washington tentang Israel. AIPAC bukan PAC resmi, tapi punya jaringan relawan dan donor super besar. Mereka menyusun briefing untuk anggota Kongres, menyelenggarakan konferensi besar, bahkan memberi peringatan kepada kandidat yang terlalu kritis terhadap Israel. Tahun 2019, Ilhan Omar, anggota DPR Amerika Serikat, dikritik keras setelah menyebut bahwa dukungan terhadap Israel semuanya soal uang, referensi tidak langsung ke AIPAC. Dalam waktu singkat, ia dipaksa minta maaf dan diserang media besar. Tapi AIPAC bukan satu-satunya. Ada kekuatan lain yang, lebih mengakar secara ideologis, CUFI, Christians United for Israel. Organisasi Kristen Evangelis terbesar pro-Israel, dipimpin oleh pendeta John Hagee, memiliki lebih dari 10 juta anggota di seluruh Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa mendukung Israel adalah perintah kitab suci. Pada masa Trump, tekanan CUFI berperan besar dalam pemindahan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem tahun 2018. Bukan hanya kebijakan, CUFI juga mendorong retorika apokaliptik bahwa Israel harus dijaga demi akhir zaman. Pengaruh AIPAC dan CUFI telah menciptakan situasi di mana kritik terhadap Israel dianggap tabu di Amerika. Bahkan jika Israel melakukan serangan ke Gaza, dukungan dari Washington tetap solid. Serangan Israel ke Gaza tahun 2021 dan 2023, Amerika Serikat tetap memberikan veto terhadap resolusi gencatan senjata di PBB. Senjata pintar buatan Amerika digunakan dalam serangan ke Rafah dan kamp pengungsi. Laporan Human Rights Watch dan Amnesty International menyebut dugaan kejahatan perang, tapi Amerika tetap tidak mengutuk Israel secara resmi. Di tengah protes global dan gerakan boikot Israel atau BDS, pengaruh lobby pro-Israel tetap kuat. Tapi suara penentang mulai tumbuh, dari mahasiswa, aktivis hak asasi, hingga politisi progresif. Gerakan BDS kini dilabeli antisemit di banyak negara bagian Amerika Serikat, berkat lobby. Namun, generasi muda Amerika mulai mempertanyakan dukungan buta terhadap Israel. Ketika kebijakan luar negeri sebuah negara ditentukan oleh kekuatan uang, lobby, dan keyakinan religius, maka yang menjadi korban adalah kebenaran. AIPAC dan CUFI mungkin bukan pemerintah, tapi kekuatan mereka bisa menjungkir balikkan dunia. Dan pertanyaannya adalah, sampai kapan?